Pada tahun 2023, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus melanjutkan berbagai inovasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2022. Berbagai bentuk inovasi ini dilakukan untuk sebuah lompatan dalam mengejar ketertinggalan terhadap negara lain. Berbagai program prioritas telah dijalankan secara terus-menerus untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada guru dan juga peserta didik. Semua program yang dilaksanakan dalam rangka menjalankan visi penting Kemendikbudristek untuk para guru, yaitu 1. Menjadikan profesi guru lebih bermartabat, terhormat, dan membanggakan. 2. Menjadikan guru sebagai pemimpin pembelajaran dan sebagai agen transformasi pendidikan. 3. Menghidupkan gotong royong dalam menciptakan ekosistem belajar guru dan tenaga kependidikan yang berdaya dan saling menguatkan. Pencapaian angka kumulatif dari semua program prioritas menunjukkan seberapa jauh Ditjen GTK sudah maju dalam melaksanakan program-program yang ada. Program Guru Penggerak. Pada tahun 2023, ada 3 angkatan yang dilaksanakan, yaitu Angkatan 7, 8, dan 9. Jumlah pendaftar pada ketiga angkatan tersebut mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Pada angkatan ke-7, jumlah pendaftar sebanyak 235.777 pendaftar dengan target atau rencana program sebanyak 20.000 peserta. Dari jumlah pendaftar tersebut, sebanyak 18.079 peserta menjalani proses diklat dan didapatkan sebanyak 17.805 peserta dinyatakan lulus diklat. Pada angkatan ke-8, program Guru Penggerak diikuti sebanyak 211.409 pendaftar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11.693 peserta mengikuti diklat dan dinyatakan lulus diklat sebanyak 11.523 peserta. Dan pada angkatan ke-9, didapati sebanyak 188.993 orang mendaftarkan diri untuk mengikuti PGP. Sebanyak 32.203 mengikuti proses diklat, dan sampai saat ini masih menjalani proses diklat. Guru PPPK tahun 2023. Pada tahun 2023, jumlah guru yang dibutuhkan pada formasi PPPK guru sebanyak 295.786 formasi dengan total kelulusan sebanyak 230.707. Dari jumlah lulus tersebut, didapatkan rincian untuk prioritas 1 atau P1 sebanyak 47.995, P2 sebanyak 8.260, P3 sebanyak 138.285, dan P4 sebanyak 36.167. Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan. Program PPG dalam jabatan merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk guru dalam jabatan yang memenuhi persyaratan agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar pendidikan guru. Program PPG dalam jabatan dirancang agar guru memiliki kemampuan literasi teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technology Literacy, inovasi atau innovation, serta keterampilan berbahasa atau language skills yang digunakan untuk mengelola pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning dan pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Dengan demikian, lulusan yang dihasilkan memiliki karakter unggul, kompetitif, dan cinta tanah air. Selain itu, lulusan juga memiliki kemampuan era revolusi industri 4.0 yang mengutamakan berpikir kritis atau critical thinking, pemecahan masalah atau problem solving, komunikasi atau communication, kolaborasi atau collaboration, dan kreativitas atau creativity. Pada tahun 2023 telah ditetapkan 130 LPTK penyelenggara program PPG dalam jabatan. PPG dalam jabatan dilaksanakan dalam 3 angkatan dari kategori 1, kategori 3, dan 4. Adapun jumlahnya total peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 yaitu sebanyak 114.062 orang yang telah disalurkan biaya pendidikan PPG Daljab tahun 2023.
Sebanyak 114.062 mahasiswa telah mengikuti program PPG dalam jabatan yang tersebar di 130 LPTK. Jumlah mahasiswa yang mengikuti perkuliahan PPG dalam jabatan terdiri dari Angkatan 1 sebesar 16.567, Angkatan 2 sebesar 44.376, Angkatan 3 sebesar 48.334, dan retaker sebanyak 4.425. Pada periode pertama terdapat 30.943 mahasiswa yang lulus. Kemudian periode kedua terdapat 20.711 mahasiswa yang lulus. Periode ketiga terdapat 47.955 mahasiswa yang lulus. Adapun total seluruh mahasiswa yang lulus di tahun 2023 sebesar 99.609 mahasiswa. Implementasi Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka hadir sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran. Kurikulum Merdeka dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Pada pelaksanaannya di tahun 2023, capaian implementasi Kurikulum Merdeka dapat dilihat sebagai berikut. Kemendikbudristek menyediakan 6 dukungan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Platform Merdeka Mengajar. Hadirnya platform Merdeka Mengajar membantu guru mengakses materi ajar dan bahan ajar berkualitas, mengakses materi pelatihan mandiri kapanpun dimanapun, serta membantu guru menginspirasi rekan sejawat dan terkoneksi ke banyak komunitas guru di seluruh Indonesia. Pada pelaksanaannya di tahun 2023, capaian penggunaan platform Merdeka Mengajar dapat dilihat sebagai berikut. Seri webinar IKM. Seri webinar IKM hadir sebagai penambah pengetahuan, informasi, serta pengalaman bersama bagi para guru dan tenaga kependidikan bersama narasumber yang tergabung dalam webinar implementasi Kurikulum Merdeka. Selama pelaksanaannya, seri webinar ini telah menggelar 121 webinar yang ada di 24 unit utama atau satuan kerja atau unit pelaksana teknis yang ada di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Komunitas Belajar. Komunitas belajar adalah sekelompok guru, tenaga kependidikan, dan pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif. Pada implementasi Kurikulum Merdeka, komunitas belajar mendukung guru, tenaga kependidikan, dan pendidik lainnya untuk dapat mendiskusikan dan menyelesaikan berbagai masalah pembelajaran yang dihadapi saat implementasi Kurikulum Merdeka. Narasumber berbagi praktik baik. Kemendikbudristek berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan informasi dalam implementasi Kurikulum Merdeka agar berjalan semakin baik di setiap sekolah. Salah satu caranya adalah dengan menghadirkan narasumber berbagi praktik baik atau NSBPB. Narasumber berbagi praktik baik atau NSBPB merupakan bagian dari 6 dukungan implementasi Kurikulum Merdeka Kemendikbudristek. Narasumber berbagi praktik baik adalah guru,
tutor, kepala sekolah atau satuan pendidikan pada satuan pendidikan yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka atau prinsip-prinsip kurikulum merdeka dan telah diseleksi. Pusat Layanan Bantuan Help Desk. Pusat Layanan Bantuan merupakan layanan pengaduan terpadu yang berbasis WhatsApp terpusat pada satu nomor ponsel yang sama dengan menggunakan aplikasi Help Desk. Mitra Pembangunan. Karakteristik mitra pembangunan yang dapat bekerja sama dengan IKM secara mandiri, yakni mesti self-funded. Diharapkan sudah ada sekolah binaan atau MOU dengan pemerintah daerah, sudah pernah bekerja dengan daerah binaan minimal setahun, dan mempunyai fokus pada proses pembelajaran. Sampai saat ini, sudah ada 17 mitra pembangunan yang siap membantu Kemendikbudristek untuk menyukseskan implementasi kurikulum merdeka. Kedepan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan terus memberikan pelayanan terbaik melalui program-program prioritas yang diusung yang menjadi kebijakan Merdeka Belajar, serta terus berupaya menyediakan beragam solusi untuk memastikan setiap satuan pendidikan melakukan apa yang terbaik bagi mereka.